Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi ingin menyampaikan suatu hal tentang kuliah malam kali ini, yaitu psikologi positif. Psikologi positif merupakan psikologi yang baru ya, karena pada didirikan waktu tahun 2000-an. Tersalah oleh Pak Martin Seligman. Jadi halnya Jadi sebuah pendahuluan, saya akan buat pengantarnya dulu. Kalau psikologi positif yaitu mempercayai bahwa manusia bersifat positif sehingga manusia mencapai pemahaman ilmiah efektif untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Psikologi positif bertujuan untuk menjadikan kehidupan normal lebih bermakna, bukan hanya sekedar mengobati penyakit mental saja. Jadi tidak hanya psikologi yang berpandangan mengenai patologis mental, tapi melihat kelebihan, kemampuan atau kemampuan sehingga munculnya itu suatu pandangan positif, sesuatu emosi positif yang pada akhirnya menuju well-being atau kesejahteraan dan kebahagiaan bagi si individu tersebut. Next. Keberadaan psikologi positif pada saat ini yaitu psikologi positif itu mengarahkan perhatiannya pada sisi positif manusia yang mengembangkan potensi-potensi kekuatan dan kebajikan sehingga membuahkan kebahagiaan yang autentik dan berkelanjutan. Yang kedua, psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif memfokuskan pada pemahaman, penjelasan tentang kebahagiaan, dan subjektif well-being atau kesejahteraan. Meskipun demikian, psikologi positif tidak dimaksudkan untuk mengganti atau menghilangkan penderitaan, kelemahan, dan gangguan jiwa, tetapi lebih kepada menambah khasanah untuk memperkaya serta memahami secara ilmiah tentang pengalaman manusia. Psikologi positif berakar dari psikologi humanistik yang membahas fokus pada kebermaknaan dan kebahagiaan. Jadi yang ketiga juga psikologi positif merupakan cabang yang baru yang dideklarasikan pertama kali pada tahun 1998 oleh Martin Seligman dan Michael Lee ya. Jadi baru-baru ini, tapi baru-baru ini mulai digali kembali oleh oleh paradigma psikologi yang sekarang psikologi positif adalah yang mengajarkan untuk sebuah kebahagiaan. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan tersebut meskipun kebahagiaan itu subjektif ya tiap individu berbeda dan psikologi positif itu menjadi mata kuliah yang paling banyak diminati sekarang ini. Jadi awal-awal 2000-an, 2008 baru ada yang namanya di Indonesia baru baru adanya psikologi positif 2008. Nah, yang dikembangkan oleh Pak Arif Iman Setiadi. Beliau dosen Universitas Maranatha Bandung. Lalu, nah ini dia kaitannya Martin Seligman dan seperti yang tadi disebutkan ya, Martin Seligman dan psikologi positif yaitu tentang sebuah biografi kecil. Martin Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942
di Albany, New York, Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, melanjutkan pendidikannya ke Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1964. Martin Seligman menikah dengan Mandy McCarthy dan terus bersamanya hingga kini. Pasangan ini dikaruniai 6 orang anak, yaitu Amanda, David, Lara, Nicole, Derry, dan Carly. Seligman mendapat gelar kedoktorannya atau PhD-nya pada tahun 1967 di Universitas Pennsylvania. Ya, karya Martin Seligman, dia telah em, mendapat penghargaan yang distinct, yang bagus sekali, kontribusi ilmiah dari American Psychological Association atau APA, terus Laurel Award Asosiasi Amerika untuk Psikologi, Terapan dan Pencegahan, dan Lifetime Achievement Award dari Society for Research di Psikopatologi. Ia juga memegang kehormatan PhD dari Uppsala, Swedia, dan Doctor of Human Letter dari Massachusetts dan School of Professional Psychology. Martin Seligman diterima baik di Amerika Psychology Society William James Fellow Award untuk kontribusi pada ilmu dasar dan James McNeill Cartel atau Flowers untuk aplikasi pengetahuan psikologis. Penelitian Martin Seligman secara luas telah didukung oleh sejumlah lembaga termasuk the National Institute of Mental Health yang dan National Institute of Aging, National Science Foundation, Yayasan Greenham, dan Arthur Foundation. Penelitian tentang pencegahan depresi menerima Merit Award dari Institut Nasional Kesehatan Mental pada tahun 1991. Ia juga menjabat sebagai Direktur Jaringan Psikologi Positif Network dan Ilmiah, Direktur Values in Action dari Yayasan Mansion, dan selama 14 tahun dia adalah Direktur Program Pelatihan Klinikal dari Departemen Psikologi University of Pennsylvania. Jadi Seligman juga diangkat menjadi terhormat praktisi oleh The National Academies of Practice dan pada tahun 1995 ia menerima APA Psychological Association Pennsylvania, penghargaan untuk terhormat kontribusi ilmu dan praktek. Jadi itu pencapaian-pencapaian dari Martin Seligman dalam mengembangkan psikologi positif. Dia banyak sekali menerima penghargaan mengenai itu. Oke, selanjut kajian psikologi positif, yaitu psikologi positif mengkaji tentang kekuatan dan kebajikan yang bisa membuat seorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidup atau meraih tujuan hidupnya sehingga ia menjadi bahagia. Salah satu pusat perhatian utama dari cabang psikologi ini adalah pencarian pengembangan kemampuan bakat individu atau kelompok masyarakat dan kemudian membantunya untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dari normal menjadi lebih baik dan lebih berarti, lebih berharga dan lebih bahagia. Terus yang kedua itu kalau ditelusuri lebih jauh ke belakang, pengaruh-pengaruh yang ikut andil dalam lahirnya cabang psikologi positif ini berasal dari ilmu filsafat dan agama. Jadi ada yang namanya metafisika atau ilmu teologi atau juga eh, ilmu tentang jiwa dari pandang agama dan filsafat. Jauh sebelum psikologi modern muncul di akhir abad ke-21, Socrates misalnya berpendapat bahwa pengaruh pengetahuan diri atau self knowledge adalah jalan menuju kebahagiaan. Jadi siapa yang mengenal dirimu maka kamu akan bahagia. Selanjutnya Aristoteles percaya bahwa bahagia atau eudaimonia terjadi
jika kegiatan rasional selaras dengan tata nilai individu atau masyarakat. Jadi kalau kegiatan rasionalnya selaras dengan senilai dengan apa yang ada di masyarakat atau individu, itu akan menjadi bahagia. Dan poin penting dari psikologi positif adalah fokus pembahasannya yang memandang manusia sebagai sosok yang positif, sehingga melihat manusia tidak hanya melalui permasalahan psikologis saja yang dihadapinya, tetapi terhadap fokus yang dinilai lebih penting, yaitu aspek positif, misalnya well-being, fully functioning, atau kesehatan mental health. Menggapai kebahagiaan dalam psikologi positif, yaitu ada tiga cara, yaitu have a pleasure of life atau life enjoyment. Kamu sangat menikmati hidup. Jadi milikilah hidup yang menyenangkan, dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin. Ini mungkin cara yang ditempuh oleh kaum hedonis. Tetapi jika caranya yang kita tempuh tidak hati-hati dengan jebakan hedonistik, nah semakin kita mencari kenikmatan, semakin kita sulit dipuaskan. Ada yang seperti itu. Dan jebakan habituasi, kebosanan terlalu banyak. Misalnya makan es krim pada jilatan pertama memang sangat nikmat. Tapi pada jilatan ke-10 atau ke-20 mungkin nikmatnya hilang gitu kan. Atau eh, akan mual. Tapi pada takaran yang pas, cara ini bisa sangat membahagiakan. Tapi jadi harus seimbang. Namun jadi dalam kehidupan itu kalau dipandang secara psikologi positif, eh, manusia harus hidup enjoy, menikmati hidupnya tuh. Ya, hidupnya itu dinikmati, dimaknai. Tapi jangan semerta-merta kita terus workaholic, bekerja, atau kita perlu istirahat. Nah, itulah cara menikmatinya. Terus, have a good life. Jadi, mempunyai, kalau dalam bahasa Aristoteles sebut eudaimonia yang terlibat dalam pekerjaan, hubungannya atau kegiatannya yang membuat mengalami flow. Kita akan merasa terserap pada kegiatan itu. Seakan-akan waktu berhenti bergerak, kita bahkan tidak merasakan apapun karena sangat khusyuk. Kalau good life itu hidup yang dimaknai, hidup yang baik, berkembang dengan baik. Jadi punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang enak. Nah, kehidupan yang enak itu subjektif. Dan subjektifnya itu ada dalam diri kita. Kita yang memaknainya itu. Nah, itu yang disebut have a good life. Terus have meaningful life. Jadi eh, dalam hidup ini kalian kalau mau bahagia itu harus menjadi kontribusi untuk orang lain atau eh, mempunyai gagasan-gagasan untuk orang lain. Jadi memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi menjadi bagian organisasi atau kelompok, tradisi atau gerakan tertentu. Merasa hidup, kita memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih abadi dibanding diri kita sendiri. Jadi mencari immortality. Jadi cara mencari immortality itu bukan kita gimana, harus apa gitu kan. Jadi harus kita memiliki kontribusi kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain atau kepada masyarakat. Makanya kita harus meaningful life gitu. Jadi hidupnya itu memiliki fungsi gitu, memiliki makna, meaning, memiliki nilai bagi diri sendiri atau bagi orang lain.
Nah, seperti itu. Tujuan utama psikologi positif di sini kalau dalam profesional klinis, jadi prinsip psikologi positif yang sangat dapat diterapkan adalah kegiatan preventif dapat berupa kegiatan psikoedukasi kepada masyarakat awam tentang gangguan psikologis dan penanganannya serta prinsip apresiatif dan pengembangan potensi pada klien yang mengalami gangguan sehingga diharapkan akan meningkatkan motivasi. Nah, saat kedua kegiatan itu dapat diterapkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin mencapai hasil yang berupa berkembangnya potensi klien yang mengalami gangguan untuk menjadi lebih baik, menurunnya potensi menuju gangguan karena sudah dilakukan kegiatan pencegahan. Jadi pertama untuk profesional klinis yaitu tindakan preventif, tindakan edukatif kepada orang-orang yang belum kena gejala eh, gejala gangguan gangguan kejiwaan gitu kan, gejala gangguan mental. Nah, itu yang pertama. Jadi harus untuk profesional klinis yaitu pertama tindakan preventifnya apa dengan edukasi. Nah, ini menjadi penting bagi profesional klinis atau profesi lainnya. Dan secara umum tujuan utama psikologi positif itu tidak hanya memperbaiki yaitu namun juga membangun kembali kualitas yang positif kemudian dirasa penting dan sangat aplikatif untuk digunakan di segala konteks profesional psikologi. Jadi pada secara umumnya gitu psikologi positif bisa dimasukkan ke dalam psikologi industri organisasi, psikologi klinis, psikologi pendidikan untuk pencapaian prestasi, psikologi perkembangan dan psikologi lain-lain. Oke. Sebuah penutup tapi ini bukan akhir. Mudah-mudahan kalian membaca karya-karya buku karya Martin Seligman atau eh, buku karangan Komarudin Hidayat tentang psikologi kebahagiaan itu sangat bagus, sangat bagus untuk dikaji. Jadi di sini munculnya psikologi positif itu sebagai kajian psikologi modern diharapkan dapat mendorong umat manusia untuk menyadari adanya sifat-sifat positif yang dimiliki. Jadi menyadari secara alaminya bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat eh, yang positif yang bisa dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, sehingga mereka dapat mencapai sebuah hidup yang lebih bahagia dan berkualitas. Kebahagiaan memberikan berbagai dampak positif dalam segala aspek kehidupan dan mengarahkan pada hidup yang lebih baik. Misalnya, memberikan kita kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, menunjukkan produktivitas yang lebih besar, memiliki umur yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah dan membuat keputusan mengenai rencana hidup dengan baik. Jadi ada rancangan. Jadi itulah fungsi dari kajian-kajian psikologi positif, fungsi dari adanya psikologi positif yaitu untuk itu, untuk gimana sih eh, agar kita menjadi lebih bermakna, kita meskipun kita sedang menderita, kalau kita mempelajari psikologi positif, eh, jadi bagian dari internal diri kita itu menjadi bagaimana memaknakan hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal yang negatif itu kita kaji, misalkan kayak misalkan pendendam, pendendam dengan pemaaf. Nah, psikolog
Psikologi positif mengkaji tentang pemaafan. Bagaimana pemaafan menyembuhkan luka batin. Bagaimana luka batin itu timbul dari inner child. Nah, dari rasa trauma dan itu psikologi positif nah mengembangkan tentang kebahagiaan, bagaimana menggapai kebahagiaannya, bagaimana agar kita lepas dari trauma tersebut, bagaimana kita tidak menjadi pendendam, bagaimana kita tidak menjadi pemikir yang overthinking. Nah, psikologi positif ada di situ, yaitu untuk mengupgrade diri kita menjadi manusia berkualitas yang lebih bahagia dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekian, terima kasih. Ini hanya sebuah pengantar. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pikiran, membuka wawasan tentang dunia psikologi. Ya, sampai sampai jumpa. Selamat malam. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.